video kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana caranya menggunakan aplikasi Obsidian. Apa itu aplikasi Obsidian? Sederhananya, aplikasi Obsidian adalah aplikasi untuk membuat catatan. Sama halnya dengan buku catatan atau aplikasi catatan yang ada di HP yang biasa digunakan untuk menuliskan informasi-informasi yang biasanya kita dapatkan sehari-hari, atau menuliskan ide-ide, atau menuliskan perencanaan-perencanaan yang kita akan lakukan ke depannya. Hanya saja aplikasi Obsidian ini memiliki kelebihan yang membuat saya memilih menggunakan aplikasi Obsidian ini sudah kurang lebih dari 1 tahun ini. Dan di video kali ini saya akan berbagi tentang hal tersebut. Apa sebenarnya aplikasi Obsidian, bagaimana cara menggunakannya, kemudian apa fitur-fitur yang dimilikinya, apa kelebihan-kelebihannya, dan seterusnya. Saya akan mulai dengan cara menggunakan aplikasi Obsidian. Namun tentu terlebih dahulu sebelum menggunakan aplikasi Obsidian, aplikasi ini harus terlebih dahulu di-download dan diinstalkan di komputer kita atau di HP kita. Tampilan dari aplikasi Obsidian kurang lebih seperti ini. Ini adalah catatan-catatan yang sudah saya tulis kurang lebih selama 1 tahun belakangan ini. Namun saya akan coba gunakan dari awal, mencontohkan bagaimana caranya menggunakan aplikasi Obsidian ini. Ketika pertama kali dibuka, tampilan dari aplikasi Obsidian akan menampilkan window ini, yang sebenarnya tujuannya adalah untuk kita membuat folder. Folder ini adalah folder yang bisa dibilang folder inti dari catatan-catatan yang nanti akan kita mau tuliskan. Nah, jadi yang perlu kita lakukan hanya pertama klik create folder, kemudian ketik nama foldernya. Di sini saya akan gunakan nama ber folder. Kemudian kita tentukan di mana lokasi kita mau menyimpan file tersebut. Di sini saya akan simpan di dokumen. Setelah itu kita klik create. Setelah kita membuat file, biasanya ini adalah tampilan awal dari aplikasi Obsidian yang akan ditampilkan kepada kita. Saya akan mulai dengan pertama bagaimana caranya kita membuat catatan. Di sini sudah tersedia satu catatan bawaan dari aplikasi Obsidian. Saya akan tutup. Kemudian saya akan buat catatan baru dengan cara mengklik tombol New Note. Kemudian menuliskan nama file dari note yang akan saya buat ini. Ini adalah nama file, jadi ketika kita mengetik di sini, otomatis akan berubah juga di bagian sidebar di sebelah kiri. Dan ini bukan judul, ini adalah nama file. Kemudian berikutnya, setelah kita buat file baru ini, biasanya ketika kita membuat catatan, itu yang paling sering kita buat adalah judul, kemudian paragraf, kemudian list, dan lain-lain. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat hal tersebut di Obsidian. Untuk membuat judul di Obsidian, kita hanya perlu menggunakan tanda pagar. Biasanya judul memiliki ukuran yang berbeda dengan paragraf agar mudah dikenali, tulisannya lebih besar dibandingkan dengan paragraf. Jadi kita bisa menggunakan pagar 1, kemudian kita ketikkan judul, atau kita bisa menggunakan pagar 2, kemudian kita ketikkan juga judul, atau kita bisa menggunakan pagar 3 untuk membuat judul, dan seterusnya
Sampai yang paling terakhir adalah pagar 6 yang bisa kita gunakan untuk membuat judul. Misalnya kemudian berikutnya kita membuat paragraf. Sederhananya untuk membuat paragraf, kita tinggal mengetikkan saja apa yang ingin kita ketikkan tanpa ada menggunakan simbol tertentu seperti ketika kita membuat judul. Jadi kita tinggal masukkan saja paragraf yang ingin kita buat seperti biasanya ketika kita menggunakan aplikasi catatan lain. Nah, dan biasanya ketika kita membuat paragraf, ada kebutuhan di mana kita perlu menebalkan atau memiringkan tulisan. Nah, untuk menebalkan dan memiringkan tulisan, kita bisa menggunakan tombol Ctrl B untuk menebalkan, atau kita bisa ketikkan sendiri menggunakan simbol bintang 2 kali di awal dan simbol bintang 2 kali juga di akhir. Sederhananya kita pakai Ctrl B saja supaya memudahkan. Kemudian kalau kita mau memiringkan tulisan, kita bisa gunakan Ctrl I, sama dengan shortcut keyboard yang ada di aplikasi Microsoft Word, atau dengan simbolnya bintang 1 kali di depan tulisan yang ingin dimiringkan dan bintang 1 kali di akhir tulisan. Jadi sederhananya seperti itu ketika kita membuat paragraf dan menebalkan tulisan atau memeringkan tulisan. Berikutnya biasanya ada kebutuhan di dalam catatan di mana kita membuat list. Ada 2 jenis list, biasanya list yang menggunakan angka dan list yang menggunakan simbol. Untuk membuat list yang menggunakan angka, cukup kita buat angkanya, misalnya 1. Kemudian selanjutnya secara otomatis Obsidian akan mendeteksi dan melanjutkan angka berikutnya. Kita tinggal fokus mengetik teks yang akan kita buat di dalam list. Itu untuk membuat list menggunakan angka. Kalau kita membuat list menggunakan simbol, biasanya kita bisa gunakan garis datar, kemudian tinggal diketikkan, dan secara otomatis sama seperti ketika kita membuat list menggunakan angka, ketika kita tekan enter, Obsidian akan membuat list baru. Selain list yang seperti ini, kita juga bisa membuat checklist. Nah, ini biasanya bermanfaat ketika kita membuat daftar kegiatan atau daftar belanjaan dan lain-lain. Nah, untuk membuat list yang menggunakan list, kita tinggal menggunakan garis datar, kemudian simbol ini, kemudian setelah itu kita tinggal ketikkan list pertama, 2, 3. Nah, list seperti ini biasanya digunakan untuk membuat catatan aktivitas keseharian atau daftar belanjaan, karena kita bisa melakukan centang yang menandakan bahwa list yang pertama ini mungkin sudah selesai dikerjakan atau sudah dibeli dan seterusnya. Biasanya di dalam membuat catatan ada juga kebutuhan kita mengutip, dan untuk mengutip kita menggunakan simbol lebih besar dari, kemudian kutipan yang ingin kita kutip, hanya saya mengutip kalimat di atas seperti ini. Kemudian setelah itu selesai, kita tinggal enter, dan ini adalah kutipan yang dibuat. Kita bisa tinggal tambahkan tanda petik menandakan bahwa kalimat ini adalah kalimat kutipan. Atau misalnya kita punya kebutuhan untuk membuat tabel. Khusus untuk membuat tabel, lebih sederhananya mungkin kita membuat menggunakan klik kanan, kemudian setelah itu kita pilih insert, lalu kemudian kita pilih tabel, dan jadinya seperti ini. Tinggal di tabel yang pertama tinggal kita sesuaikan dengan isi dari tabel yang ingin kita buat.
Dan kalau kita ingin menambahkan baris atau kolom, kita tinggal mengarahkan kursor ke bagian sisi bawah atau sisi kanan dari tabel. Jadi kita bisa klik tombol tambah yang muncul ini untuk menambahkan kolom. Kemudian kita bisa klik tombol tambah yang muncul ini untuk menambahkan baris. Hal lain yang bisa kita buat di dalam sebuah note di aplikasi Obsidian, kita bisa lakukan klik kanan, kemudian memilih salah satu dari menu-menu yang disediakan. Misalnya kita mau membuat sebuah call out, di mana call out ini biasanya untuk informasi penting, dan di sini adalah keterangannya atau catatannya. Nanti call out ini akan muncul tampilannya seperti ini. Call out ini bisa berupa note, bisa berupa info, tampilannya seperti ini, atau bisa berupa hal lain yang sesuai dengan kebutuhannya kita. Misalnya kita butuhnya adalah to do, maka call outnya tampilannya seperti ini. Kalau kita butuhnya adalah quote, tampilannya seperti ini, dan seterusnya. Ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih untuk gunakan. Cukup hanya dengan mengganti bagian ini sesuai dengan jenis call out yang kita inginkan. Misalnya ini saya ingin ganti dengan quote, maka jadinya seperti ini. Kalau saya ganti dengan question, maka jadinya seperti ini, dan seterusnya. Dan fitur-fitur lainnya bisa diakses di menu yang didapatkan setelah klik kanan. Kita bisa membuat link untuk membuat tautan dari dokumen yang ada di dalam folder Obsidian kita. Misalnya saya mau buat link untuk menghubungkan dengan note yang kedua ini, saya tinggal gunakan atau ketik welcome, kemudian add link dan 2 kali, maka otomatis ketika saya geser ke tulisan yang berupa link ini atau saya klik, maka otomatis diarahkan ke file yang welcome. Bisa juga kita buat link eksternal untuk hubungkan dengan YouTube, hubungkan dengan artikel yang lain yang ada di internet, dan seterusnya. Pada dasarnya aplikasi Obsidian ini hampir sama dengan aplikasi pencatatan yang ada di aplikasi lain pada saat kita membuat note. Namun ada beberapa kelebihan lain yang nanti akan saya buatkan insyaallah di video-video berikutnya. Terima kasih untuk video pengenalan ini sampai di sini. Jumpa di video berikutnya.